Generation. Nah, ini kita sudah menghadirkan tokoh-tokoh utama sebenarnya ya dari masing-masing generasi. Siapa saja kah tokoh-tokohnya itu? Ada musik nggak, Mbak Elka, untuk memanggil tokoh-tokohnya? Iya. Mbak Elka, Mbak Naira, ada musik nggak sih buat memanggil para tokoh ini? Halo? Boleh, Oke. boleh. Baik. Tadi. Baik, siapakah tokoh-tokoh di balik layar kita? Baik, yang pertama kita hadirkan dari yang paling muda, yaitu Mbak Elga Thalia. Beliau adalah seorang lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Syariah. Walaupun penampilannya syariah, terkadang perbuatannya tidak terlalu syariah, ya. Boleh bisa di-highlight. Inilah Elga sekarang. Beliau tengah menjabat sebagai analis di Beneran Code. Silakan tampil Mbak Elga. Halo teman-teman semuanya, Mbak semuanya yang sudah hadir di sini. Kenalkan, aku Elga Thalia, dipanggilnya Elga. Panggil Elga aja. Ya iya dong. Generasi apa Elga? Aku dari generasi Z, lahir tahun 2000. Ya. Oke, lahir tahun berapa? 2000. Tahun naga 2000. Oke, baik. Pembicara kedua kita. Selanjutkan kita tampilnya Mas Odi Aulia Zulha. Beliau adalah seorang lulusan dari Planologi Institut Teknologi 10 November. Benar ya Mas ya? Iya. Halo semua. Halo, sekarang beliau menjawab sebagai Odi Asisten Manajer di Jakpro. Betul ya Mas? Betul, Tali. Betul, luar biasa. Jadi Mas Odi dari menata kota sekarang menata organisasi. Beliau Iya, juga betul. memang spesialisnya namanya Odi dan dia ahlinya Odi ya, Organization Development ya. Hanya dari lahir ibunya sudah visioner dan satu fun fact dari Mas Odi ini kalau mau belajar ngaji tilawahnya sama Mas Odi bagus banget ngajinya. Saya pernah diimamin sama Mas Odi, Masya Allah, tabarakallah. Allah. Ngawur. Anak pesantren mana nih? Saya bilang gitu. Aduh. Dan tentu saja, ini ya, sesepuh kita kali ini kita panggilkan sesepuh. Pak Dodi Rukminto. Halo, Ya, Assalamualaikum sudah hadir semuanya. Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah beliau? Beliau adalah sempat menjabat sebagai Director di Coca-Cola, kemudian Director di Johnson Johnson untuk lensa, dan hari ini beliau adalah Country Manager untuk Hoya Lensa di Indonesia dan juga Filipina. Beliau adalah Gen X Tulen ya, Gen X Tulen karena lahirnya sekitar 12 tahun sebelum Mbak Elga lahir ya. Betul ya? Enggak dong. 22 tahun sebelum Mbak Elga lahir. Ya, Pak Dodi ini lahirnya 22 tahun sebelum Mbak Elga lahir gitu. Gen excellent ya. Baik, terima kasih loh para narasumber kita hari ini. Semoga ini kalau kata anak Gen Z saya kelebihan gula katanya. Mbak Lin puasa nggak sih? Cuman biar semangat Lagi aja. dapat katanya. Biar yang lain juga semangat. Kak Neira, boleh nggak kita highlightnya ada 4 orang gitu di spotlight ya? Bisa kan ya? Bisa dong. Nah, gitar biar enak. Ya, biar teman-teman yang belum yang tadi sahur tidur lagi biasanya pas bangun teh lemes gitu ya. Nah, ini biar agak semangat. Oke, pagi ini kita akan ngobrolin tentang Gen XYZ. Kenapa? Karena seringkali berkeluh kesah adalah aduh, millennials bilang Gen Z adalah generasi lemah lunglai bagaikan stroberi yang dibejek juga langsung jadi jus gitu kan ya. Sementara menurut Gen Z millennials itu adalah sosok-sosok cranky, pemarah, dan juga menyebalkan gitu kan ya. Ini stereotip di sosmed, bukan di sini. Nggak, kalau di sini mah soleh-soleha semua, baik semua ya. Sementara Gen X apa itu? Boomer sekali. Jadi Pak Dodi kita lebih sering dipanggil boomers daripada dipanggil Gen X. Nah, contoh-contoh Gitu ya. dari contoh dari Gen X itu adalah dia pakai kacamata unik. Menurut Gen Z bagus nggak sih kacamata kayak gitu? Kalau bagus saya mau Nah beli. itu gue pengen nanya makanya tadi. Gue pengen nanya.
Oke, keren, 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 keren. keren Pak Dodi, keren banget. Hebat. Model kacamata dan warnanya. Tapi Asik. mungkin sesuai vibes ya Pak Dodi ya yang menggunakan. Oh, Maaf terlalu vokal. Ya, tolonglah disesuaikan Pak, tolonglah gitu. Tapi keren Pak Dodi, keren. Di Pak Dodi keren. Pak Dodi itu lahiran tahun berapa sih Pak? 77. 77. Mamanya Elga lahiran tahun berapa? 71. Oh, oke. Oh, Lebih dekat kan? wow. Tapi lebih Iya, dekat tapi mamanya anak gue lahiran 2003. Oh, berarti anak lu deket dong sama Elga, ya kan? Oh, Elga, iya, makanya gue bilang. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai sesi pagi ini. Mbak Nira, boleh nggak saya diizinkan untuk share screen? Ya, boleh. Oke, Oke. sudah ya? Oke. Nggak bisa karena kamu masih share screen. Nih, masih sharing sound, Nira. Nah, ini contoh Gen Z yang agak gaptek. Maaf nih, maaf. Agak, gue nggak bilang sepenuhnya. Oke. Nah, boleh saya yang share? Boleh. Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, baiklah. Nah, baik teman-teman, jadi pagi ini kita akan membahas kolaborasi lintas generasi supaya apa? Supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka dan stereotyping yang kadang-kadang kontraproduktif gitu ya dengan pekerjaan kita di kantor maupun interaksi kita sehari-hari gitu. Oke, sebelumnya kita akan saksikan dulu video ini. Sebentar, bisa keluar nggak suaranya? Semoga keluar. Nah, ini yang Gen Z semoga relate. Stop share. Sorry, yang Gen coba. Oke, udah siap ya? Kita nonton video sedikit aja. Ini generasinya Pak Dodi yang ngobrol. Tebak-tebakan singkatan Gen Z. Yang pertama, TMI. Aku. Apa? Taman Ini Mini boleh Indo. jawab ya? Angkatan lu jelas banget, Mbak. Gak ada Gen Z-nya. To more information. Too much information. Too much information. Too more. NT. NT. NTDL ya. Nanti dulu ya. Nanti dulu bukan dong. NT no. Oh, gua tau. Next time. Salah tuh. No time. Apa dong? Nice try. Berarti kita tadi empty dong. Nice try. Lanjut. IMO. In my opinion. BRB. Be right back. LMAO. Laughing my off. Apa gak jawab? Udah mulai ngerasa di planet lain. OOMF. OOMF. Out of my Nggak ngerti OMF apa? Cluenya tuh kalau misalkan kayak pengikut gue di Instagram nih, salah satunya ada gini-gini gitu. Apaan? Gerah? Out of my Abas follower. selalu depan dong. On and off follower. Apa sih? Nyerah? Nggak ngerti. One of my followers. One of my follower. Gua nggak pernah denger sih. Gokil. One of my follower. One. IMF. Apa tuh? International Monetary Fund. Weird. Pengetahuan umum. TFW. Waduh, apa sih TFW? CSW yang gue tahu daerah di dekat Blok M. Apa ya TFW? Tuh, Titi, Vini, dan Weni. Nggak ngerti TFW? Apa? That feeling when. Nggak tahu itu sih. Nggak familiar tahu itu. Oke. That feeling when. Abang nggak jadi Gen Z ya? Nggak, tanggung bah. Ayo, satu lagi. ATP. 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 Apa ATP taunya? Apa tuh? At this point. Oh my god. At this point, gue sih marah. Hey Gen Z, you're very confusing. I know English but don't singkat-singkat lah. Demikian ya, ternyata coba dari yang itu tadi, Elga menggunakan berbagai singkatan itu nggak sih, Kak? Satu aja sih yang nggak familiar, yang TFW. Oh, TFW. Pak Dodi ada yang ngerti nggak, Pak?
Satu pun nggak ada yang nangkep. Enggak, ada lah, ada. Cuman nggak semuanya ngerti. Banyak kan nggak ngertinya. Oh gitu. Kalau Mas Odi kan tengah-tengah nih. Gimana Mas Odi? Tadi cukup familiar nggak sama singkatan-singkatannya? Setengah ngerti, setengah enggak sih. Kan? Nah, itu dia. Dari bahasanya aja, tiap generasi itu ternyata punya sendiri gitu ya. Kalau tadi kayak Kak Elga kan ada, oke, nah ente, kayak gitu-gitu ya. Kalau kita, mungkin kalau Gen X bahasanya tuh lebih ke, apa namanya, kalau, kalau, apa sih, SWGTL, nah gitu singkatannya Gen X ya. So what gitu loh. Sempet gak sih? Itu milenial saya. Itu milenial saya. Saya agak lupa juga. Ya apa yang gila-gila-gila. Oke, baik. Nah, baik teman-teman. Jadi tadi ya betapa ternyata dari sisi bahasa aja udah beda banget nih. Nah, kita mau setting the context dulu nih bahwa ternyata generasi itu dikelompokkan berdasarkan tahun kelahirannya. Tapi ini tuh sebenarnya yang bikin kelompoknya itu dari US. Artinya bisa jadi relevan, bisa jadi enggak sih kalau di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya definisinya ada geser-geser dikit, ada yang geser 1 tahun lebih cepat atau lebih lambat dan seterusnya. Boomers itu lahir katanya tahun 46 sampai 64. Nah, ini kalau bapak saya masuknya boomers nih, yang lahirnya setelah Indonesia merdeka ya. Kemudian kalau Gen X 65 sampai 79 ini ada Pak Dodi, kemudian ada kayaknya ada Kang Dudi deh tadi saya lihat ya. Kang Dudi kayaknya Gen X nih. Terus ada saya, ada Ya Gen Z, saya mah Gen Z. Gen Z tekor dah kita. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada Mas Rifki, ada kayaknya ini kebanyakan Gen Z deh. Atau enggak millennials. Kemudian di Gen Y ada Mas Andi kayaknya ya, selain Mas Odi. Mas Andi kayaknya Gen Y deh. Kemudian ada Gen Z. Gen Z nih karena hari ini kayaknya Elga bawa banyak temennya, membawa pasukan gitu ya tentang si untuk mendukung dia sebagai Gen Z ya, mendukung posisi beliau sebagai Gen Z. Oke, nah ini adalah presentase angkatan kerja di tiap generasi tahun 2024, jadi 1 tahun yang lalu lah ya. Saat ini boomers masih ada 12,4% yang ada di angkatan kerja, kemudian Gen X di 28,4%, kemudian 35,7% itu Gen Y dan 23,5% itu Gen Z. Jadi ranking satunya masih Gen Y. Boomers mungkin para owner ya, owner company itu masih aktif bekerja gitu ya, atau komisaris atau advisor tuh. Nah kalau Gen X mungkin kebanyakan sudah di pucuk pimpinan kayak Pak Dudi, kayak Mas Dodi gitu kan. Kemudian Gen Y itu di mid to up gitu ya kalau di career mungkin ya. Dan Gen Z mungkin lagi starting sampai dengan mid mungkin. Ada beberapa di antaranya yang sudah menapaki mid level kalau di korporasi gitu. Nah, karena Gen Y yang sekarang mendominasi, saya serahkan dulu nih panggungnya sama Gen Y. Katanya Mas Odi mau cerita sedikit tentang karakteristik masing-masing generasi. Boleh ya Mas Odi ya? Silakan Mas Odi. Nah, ini apa nih? Yeay, terima kasih Teh Alin. Suara saya jelas nggak Teh? Ih, jelas banget, Jelas, sejelas oke. masa depan Mas Odi yang cerah. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Alin. Sebenarnya ini harusnya satu-satu dulu ya, cuman mungkin overview dulu. Pertama mungkin saya mau tanya kapan ya kita bahas-bahas generasi-generasi itu habis pandemi ya? Yang hype-hype bahas generasi itu habis pandemi ya Teh ya? Kayaknya pas pandemi karena banyak yang kena GERD. Oh iya, iya sampai sekarang tuh nggak habis-habis tuh kan ya. Jadi eh, apa namanya kita tanya dulu nih kenapa sih kita perlu bahas generasi-generasi ini gitu kan? Nggak capek-capek apa dari pandemi sampai sekarang tuh udah hampir 5 tahun ya. Udah hampir 5 tahun kita masih bahas generasi-generasi. Dari kemarin tuh ada masih baby boomers, sekarang baby boomersnya udah pada pensiun, sekarang pucuk pimpinan udah di X, Y, sama Z. Nah, kenapa? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa komen di chat kenapa kita perlu bahas generasi-generasi ini. Monggo silakan. Coba kita lihat. Ayo, silakan. Kenapa ya masih sering dibahas nih generasi? Mm-mm. Kalau nggak bisa ngetik boleh open mic kali ya. Takutnya ada yang lagi nyetir atau lagi naik sepeda, lagi sikat gigi gitu. Iya.
Kata Mbak Rina nih, kolaborasi di dunia kerja, Cina. Oh, kolaborasi di dunia kerja, ya, betul. Ada lagi nggak? Karena perbedaan leadership style. Oke, ada lagi nggak? Belum ada kayaknya, masuk. Oke. Mm-mm. Nah, jadi emang belum lagi dicap. Cap sebagai apa itu tadi? Dicap cara kerja, sama perbedaan pengalaman hidup. Oh, perbedaan pengalaman hidup. Nah, jadi benar semua nih sebenarnya. Jadi teman-teman yang ngisi di chat boleh diisi lagi tuh ya. Kenapa kita masih perlu bahas generasi-generasi ini gitu. Jadi ujungnya dari generasi-generasi ini tuh sebenarnya biar kita tuh eh, ini ada kebutuhan ya, ada kebutuhan gimana cara kita menemukan cara yang lebih bijak sebenarnya. Lebih bijak untuk apa? Dalam bekerja. Kalau di kantor kan untuk bekerja, tapi kalau dari organisasi, misalnya komunitas-komunitas atau organisasi lainnya, itu mungkin dalam bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Makanya ketika ada tujuan bersama, entah itu tujuan organisasi, entah itu tujuan komunitas tertentu, nah itu biar kita selaras seperti apa nih. Makanya kita perlu memahami generasi-generasi yang ada sekarang. Nah, kebetulan generasi yang menjadi angkatan kerja yang tadi dijelaskan oleh Teh Halin kan ada Boomers, XYZ, cuman saya melihatnya sih tiga ini ya, XYZ dulu ya. Karena Boomers udah pada pensiun nih tahun ini kayak kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita perlu memahami generasi-generasi itu. Nggak cuman generasi Y paham generasi X, generasi Y paham generasi Z, tapi generasi Y juga harus memahami generasi Y itu sendiri. Nah, ketika kita memahami generasi, itu kita bisa meningkatkan empati nih, gitu. Jadi setelah kita meningkatkan empati, ketika empati itu udah meningkat, itu kita bisa tuh memperbaiki komunikasi. Jadi dari cara berkomunikasinya, dari Z tuh mau komunikasi ke eh, X tuh kayak gimana? Biasanya tuh X sama Z itu kayak orang tua sama anak ya. Orang tua sama anak. Jadi Teh Halin aja tuh anaknya generasi Z ya, Teh. Benar nggak, Teh? Alfa kalau saya Oh, mah, Alfa. karena saya Kalau Pak Dodi, terlambat Pak menikah. Dodi ya. Z. Tuh, Pak Dodi tuh Oh, anaknya Pak Gen Dodi. Z. Heeh, Kang Dudi iya. tuh anaknya Gen Z ya Kang ya. Nah, berarti udah kayak bapak atau orang tua sama anak kan itu justru biasanya tuh sering berantemnya di situ. Nah, generasi Y yang di tengah-tengah nih yang bikin gimana caranya biar align antara generasi X sampai sampai generasi Z. Nah, setelah kita sudah bisa nih perbaikan komunikasi, komunikasi kita udah bagus, baru tuh kita ngomongin penguatan kolaborasi. Nah, makanya kenapa kita perlu bahas generasi-generasi ini tuh, ya itu gara-gara ya itu tadi kita perlu memperkuat kolaborasi. Tadi kan ada yang jawab tuh untuk kolaborasi. Nah, itu caranya yang pertama memahami dulu generasi itu seperti apa karena dalam faktanya kita itu sering generasi itu apa pembagian generasi-generasi itu tuh bukan buat kolaborasi tapi justru buat apa namanya memisah-misahkan dia kan generasi X begini oh dia kan generasi Y begini generasi Z begini jadi kayak stereotyping atau judgment nah itu yang salah seharusnya kita tahu generasi-generasi itu tuh untuk menguatkan kolaborasi nah ini kayak di gambar itu generasi Y itu lagi di tengah-tengah tuh penengah antara generasi X sama generasi Z nah gambar ini bisa di apa teman-teman bisa ini ya bisa komen kan bisa kritisi ya gambar-gambar ini gambarnya dari ChatGPT jadi setelah diskusi panjang buatkan gambar nah itu keluar gini thread gitu nah ada lagi nggak gambarnya tuh Mbak Nera nah dari perspektif Gen X juga, jadi biasanya tuh Gen X tuh kan dia lebih realistis karena dia megang tujuan besar kan generasi X ini. Jadi dia punya North Star-nya lah, kompasnya lah dia pegang gitu. Jadi apapun yang biasanya yang banyak banyak ide kan generasi Y sama Z nih sekarang apalagi Z tuh banyak banget informasi yang masuk, dia banyak banget ide gitu. Nah, yang generasi X ya itu jadi outputnya apa paling gitu kan terus intinya tuh generasi
X itu pengen ada realistisnya. Kemudian detailnya seperti apa. Nah, ini bisa juga dikritisi ya nanti sama Pak Dodi. Mungkin Pak Dodi bisa mendalami lagi. Oh, nggak gitu banget kok Gen X deh gitu. Terus generasi Z gimana? Nah, ini banyak karena sekarang generasi Z kan banyak dibicarakan ya. Gen Z. Kalau saya sih ngomongnya Gen Z ya bukan Gen Z. Gen Z. Nah, Gen Z ini gimana juga caranya memahami generasi X dan generasi Y? Mungkin di next gambar, Mbak Nera. Nah, generasi Z ini ya dia kan pengennya yang fleksibel, terus kemudian dia pengen didengar, dia pengen dikasih empati juga gitu kan, dimengerti. Nah, sedangkan Gen X itu lumayan rada keras nih, karena kan emang dia dididik sama apa namanya militer ya. Baby boomers kan cukup militer ya, karena orang tua saya kan baby boomers, jadi saya juga tahulah bagaimana. Nah, jadi gimana cara Gen Z ini memahami bahwa saya sebenarnya di Gen X ini niatnya benar kok, dia pengen meluruskan gitu, dia pengen mengembalikan kita ke tujuan awal gitu, tapi eh, caranya mungkin berbeda dengan Gen Z. Nah, makanya kita perlu memahami apa generasi-generasi ini gitu Teh Halin. Asik. Terima kasih. Iya. Gimana nih teman-teman? Tapi sebelum maju berlanjut, boleh nggak ketik di kolom chat yang Gen Z, Gen X, Gen Y boleh. Kalau misalnya dari Gen X silahkan ketik X, kalau Y silahkan ketik Y, kalau Z silahkan ketik Z gitu. Saya pengen tahu nih, sebenarnya sebarannya sekarang lagi banyaknya yang hadir hari ini itu Z, Z tapi nggak mentok apa itu? Y, X. Oh, Mbak Rina Gen X, ada teman saya akhirnya. Bunga zzzz. Mas Andi Gen Y, Gen Z. Kayaknya Gen X itu udah jadi minoritas ya. Tuh kan, bener ini Gen X minoritas tuh kan, Gen Z bawa masa, jadi paling banyak Gen Z. Oke, nah karena paling banyak Gen Z, mungkin saya pengen nanya dulu nih sama Mbak Elga kali ya. Mbak Elga kan Gen Z nih, ya kan? Bali. Tadi yang stereotyping yang diobrolin sama Mas Odi, bener nggak sih? Nah nanti teman-teman Gen Y sama Gen X boleh loh kalau ada yang pengen diklarifikasi, kenapa sih Gen Z begini gitu. Dan nanti Mbak Elga akan menjawab semua atas nama Gen Z se-Indonesia ya. Aduh, berat ya, takut tidak menjadi representatif. Oh, karena paling banyak keresahan Gen Z. Boleh dong nanti di-share. Coba, kalau dari Mbak Elga mungkin bisa share dulu. Valid nggak yang diomongin Mas Odi tadi? Dan juga keresahan Gen Z itu sebenarnya apa sih? Oke, siap-siap. Sebenarnya kalau dari aku sendiri tadi melihat ada beberapa poin yang disebutkan ya oleh Mas Odi terkait dengan stereotyping yang memang menempel gitu di Gen Z. Salah satunya tadi ya fleksibel, terus juga butuh clarity, terus mungkin juga yang nggak kesebut kayak vokal banget, terus sensitif, lembek mungkin ya. Ada yang beberapa yang bilang di luar sana lembek terhadap tekanan. Tapi sebenarnya ada alasan di balik itu semua gitu, Mas Odi. Dan sebagian besar benar, tapi juga mungkin sebagian besar tidak benar-benar seperti itu gitu. Jadi tetap aja dalam sebuah generasi pun ada spektrum, nggak semuanya akan sama gitu ya. Karena dipengaruhi oleh banyak latar belakang gitu. Khususnya mungkin di keluarga gitu ya, atau pengalaman pribadi, terus sosial dan ekonominya juga kan pasti berbeda satu dengan lainnya. Meskipun tumbuh di tahun yang sama. Tapi yang paling terlihat adalah yang membuat kita mungkin terlihatnya tuh Gen Z itu apa-apa maunya serba cepet gitu ya. Serba cepet, serba instan itu sebenarnya karena kita itu hidup di era di mana teknologi sudah berkembang. Jadi dari lahir media sosial dan teknologi itu bukan hal yang asing bagi kita. Dunia itu cepet banget, informasi itu datangnya kayak banjir. Nggak ada, menurut aku hampir nggak ada lagging time ya dalam menerima informasi baru setiap saatnya. Scroll aja informasi lain udah ada gitu ya dalam satu kali klik. Dan karena hal itu juga makanya kita itu punya budaya yang sangat fleksibel. Orang-orang kayak, ya udah secepat mungkin, seinstan mungkin, dan kita lebih nyaman bergerak dengan cara yang nggak terlalu rigid gitu. Karena memang kita punya lahir dan tumbuh dengan budaya yang serba cepat gitu ya. Karena tadi perkembangan teknologi, informasi juga mengalir sangat cepat ke kita. Kayak gitu sih. Terus juga kalau tentang clarity juga ya, selalu butuh feedback yang berkelanjutan. Aku sih setuju sama hal itu karena
Kita senang di feedback secara langsung karena kita juga suka banget nih vokal kan. Biasanya Gen Z tuh vokal sama segala sesuatu. Kita karena juga tadi ya salah satu di sosial media ruang informasi kan terbuka dan ruang untuk berdiskusi juga sangat terbuka. Bahkan dengan akun-akun alter, akun-akun second account gitu nggak terlihat. Dan itu juga tertanam mungkin di dalam diri Gen Z sehingga stereotip tersebut memang menempel di banyak Gen Z menurut aku sendiri kayak gitu. Jadi most likely banyak benernya sih yang tadi disampaikan Mas Odi juga. Aku setuju. Oh gitu. Terus kalau yang stereotip bahwa Gen Z mah strawberry nih lemak Mm, nih gitu. mm-mm. Itu kalian tuh apa sih rasanya teman-teman Gen Z di stereotip kayak gitu? Emang strawberry di jus enak gitu apa gimana? Mungkin sebenarnya kalau dibilang gampang kena mental gitu kan Mbak Alin ya, atau lembek banget sih kayak nggak tahan sama tekanan. Kalau aku lihat ya, Gen Z itu mudah stres karena tadi sosial media kan besar banget ya. Terus kita ngelihat kompetisi itu secara nyata di angkatan yang sama gitu. Kita ngelihat semua orang tuh achieve banyak hal, exposure-nya tinggi, kita dapat dari berbagai macam sosial media, teman-teman, mungkin orang di luar sana di tempat yang beda negara gitu ya, tapi sesama Gen Z. Dan itu selain hal itu juga kita ngelihat adanya ketidakpastian karir kadang sama ekonomi khususnya di masa Gen Z ini ada. Ada COVID-19 pas kita baru masuk ke karir. Terus juga sekarang mungkin perang dunia ketiga dan sebagainya. Nah, hal itulah yang membuat Gen Z itu tuh punya pressure sendiri sebenarnya sama banyak hal. Dan itu tadi makanya sering burn out, sering stres dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah dikasih empati dan feedback secara berkelanjutan ya, itu biasanya bisa dihindari sih kayak gitu. Biasanya kalau aku sendiri ya, khawatir ini tidak terlalu representatif. Kalau misalnya diri aku sendiri, once sudah didengar bisa healing sedikit, jajan makanan yang enak dan manis itu kayaknya udah mulai menyembuhkan diri aku gitu sama banyak pressure terkait dengan mungkin pekerjaan atau sosial gitu. Jadi nggak seluruhnya benar sih kalau memang Gen Z itu anak-anak yang lembek atau Ya. Makasih, Kak Elga. Ini saya nge-freeze gak sih? Apa Mbak Elga yang Kayaknya nge-freeze? nge-lag nih Udah, Mbak udah, Elga. udah jalan lagi. Oh, Nah, oke. tadi nge-lag. Iya, 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 iya. Oke, thank you, thank Mbak you. Elga Oh, kayaknya nge-lag. dia langsung cabut ya. Oh, itu dia, ada Mbak Elga. Boleh kan di itu lagi, di mohon spotlight lagi. maaf ternyata sinyalnya hilang. Itu kena 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 sinyal ya. Langsung hilang ya. Kena mental Langsung langsung hilang ya. hilang. Langsung kena mental sinyalnya ya. Tapi Sudahlah tapi saya mau akan nanya dong, pergi. boleh lanjut ya, lanjut boleh Boleh, nanya boleh. nggak? Langsung tanya Elin, aja, Pak Dodi. Elga Iya. nanya dong. Jadi kalau misalnya emang benar nggak sih sebenarnya banyak gitu ya dari generasi Mm. kalian itu gitu yang emang benar mentalnya tuh seperti itu gitu loh. Mungkin karena awareness kita lebih tinggi ya Pak Dodi ya, kita lebih reflektif Hmm. juga orangnya. Jadi ketika kita merasa sedang stres atau burnout, kita nggak defensif sama hal tersebut. Kayak, ah enggak, ini perasaan macam apa ini, aku akan bekerja gitu. Kayaknya itu nggak dimiliki sama Gen Z ya. Tapi lebih ke, oh oke, aku sedang stres dan sebagainya. Dipahami dulu rasa stresnya, nanti dikeluarkan dengan cara-cara yang beda masing-masing orang. Tapi Feeling. tapi kalau dibilang semuanya seperti itu enggak juga sih. Karena berpengaruh juga terhadap lingkungan dia tumbuh, khususnya mungkin keluarga, latar belakang ekonominya juga gitu ya. Sehingga enggak semua orang menurut khususnya Gen Z itu enggak semuanya itu punya mental yang lembek gitu. Itu sih Tapi pada kalau self drive gitu gimana? Kira-kira ada self. nggak sih sebenarnya self drive-nya kalau misalnya di Gen Z Mm-mm. gitu? Eh, Mayoritas tuh emang seperti itu atau gimana? Mayoritas kayaknya enggak sih ya Pak Dodi kalau aku ngelihat mungkin sekitar aku ya sejauh ini di Hmm. kantor teman-teman itu bukan tipikal yang once kita burn out kita langsung ah sudahlah aku buang semua pekerjaan gitu. Gil. Enggak, kita Hmm. tetap lanjutin Gimana teh? selesai setelah itu setelah itu kita akan healing ya. Jadi Lanjutinnya sambil nangis ya. iya, benar-benar Agak ini pressure salah ya satu Kak Alin. salah satu tren juga kayaknya akan kukerjakan sambil menangis seperti itu sih Pak Dodi. Jadi biasanya sih tetap dikerjain. Jadi lebih ke tadi kita tuh sebenarnya reflektif aja. Perasaan itu bukan sesuatu hal untuk
disembunyikan, kita nggak malu dengan perasaan, oh kita lagi stres Pak, saya lagi stres, saya lagi putus cinta, saya lagi mentok di project, saya lagi nggak tahu harus melakukan apa dengan pekerjaan saya dan sebagainya. Kita lebih vokal sih tadi ya Pak Dodi, salah satu ciri Gen Z, dan sangat reflektif khususnya terkait apa yang kita rasakan kayak gitu. Karena tadi awareness-nya sangat tinggi yang dipengaruhi dari aliran informasi yang sangat banyak. Nggak, kalau zaman dulu mungkin lebih susah ya, karena untuk bisa memahami tentang mental health dan sebagainya itu hanya yang privilege ones aja yang bisa mengakses hal-hal tersebut gitu. Sedangkan kebanyakan orang dididik untuk tetap bertahan gitu ya di dalam situasi, dan kesehatan mental itu bukan prioritas gitu. Tapi trennya kan mungkin banyak dari barat bahwa oh ini tuh penting, sehingga ya tadi sangat reflektif banget deh sebagai Gen Z bahwa ya oh saya lagi stres sih Pak, maaf ya Pak gitu dan sebagainya. Tapi kalau bisa diajak komunikasi dengan baik juga, karena kita sangat ingin ada komunikasi dua arah juga dengan leader khususnya ya, sehingga kita juga tahu cara untuk keluar dari sini seperti apa gitu, khususnya dalam konteks pekerjaan. Gitu sih Pak Dodi. Pak Dodi, ini saya Hmm, lompat hmm, dulu hmm. ke yang paling senior ya. Nah, jangan-jangan kita juga waktu muda kayak gitu, apa Ija? Artinya emang itu fenomena di semua anak umur 20-an aja gitu. Ketika atau enggak, mungkin dari Gen X mau cerita boleh, atau dari Pak Dodi dulu. Jangan-jangan kita juga dulu digertak juga sebenarnya kita ini ketar-ketir, tapi benar kata Elga Cuman, tadi. cuman zaman dulu kan ibaratnya nggak ada pelampiasan. Kalau misalnya sekarang kan lo taruh di sosial media lah gitu kan, lo curhat lah di situ gitu kan. Kalau dulu kan kita pendem sendiri gitu ibaratnya kan, ngumpet di pojokan gitu loh, nangis di WC kan kayak gitu ya. Mengerjakan Tapi sambil mungkin gitu menangis kali itu. ya. Iya, tapi kan mungkin kayak gitu kali ya. Kan kalau misalnya zaman sekarang kan lo banyak terekspos lah gitu. Oh, teman-teman gue ternyata sama kok gitu yang bermasalah mental health-nya bla 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 gitu. Terus kemudian ada solusinya, ada yang healing lah, ada yang begini lah gitu. Alternatifnya tuh banyak gitu. Jadi kon kayaknya mungkin apa ya, lebih light aja gitu loh kalau zaman dulu gitu kan gitu. Itu kan Mungkin nyari teman nyari teman gitu. Itu enggak Mbak siapa Mbak Tias ya tadi ya. Gen X juga Mbak Tias ya, Mbak. Itu lihat atas Kang Budi, di sini Oh, nggak pakai tahu masker major. putih. Di sini nggak pada tahu major. Jadi teman-teman for konteks ya, pager itu ya cuman teksnya cuman sebaris Iya. doang. Harus nelfon dulu ke Operator, operator gitu Mas, kan. Ya, sampaikan ya, makasih usahamu gitu. iya harus diketahui lagi oleh Iya, operatornya. ketahui. Waktu itu kadang nanti kita makan ke Hanamaka, itu operatornya bilang ikut dong gitu, Aku suka ikut ya. gitu. Iya, pakai pager susah. Tapi balik lagi ke mungkin ke Gen X dulu. Pak Dodi, gimana nih menurut lo tadi ya yang secara isu tentang cross generation ini relevan atau enggak? Jangan-jangan enggak relevan. Jangan-jangan ini cuma diada-adain sama media barat aja, karena kan ini datangnya dari sana. Terus Ya, lo sendiri kalian merasakan ada kesenjangan terkait atau enggak inilah sih? kita Enggak. namanya apa ya, labeling lah gitu ya. Bilang Gen Z, Gen Y, Gen Z gitu-gitu gitu ya. Padahal sebenarnya itu lebih relate sama stage of life-nya aja gitu loh. Tadi yang udah dibilang kan sama Teh Alin, ini kalau emang anak umur 20 tahunan baru pertama kerja, ya pasti kan nemuin masalah begini-begini, kurang lebih sama gitu. Tapi kan the way kita cope with that issues kayak gitu ya, nah ini kan di sini kan mungkin beda gitu kan ya, zaman dulu begini. Yang intinya kalau misalnya gue sih lebih condong ke balik lagi ke orangnya masing-masing gitu loh, instead of generasinya gitu. Jadi nggak bisa di generalis itu karena mereka tuh punya apa ya, semangatnya tuh tinggi gitu, ambisius dan segala macam gitu loh, dibandingin sama kalau gue ngerekrut lagi Gen X lagi, Gen Y kayak gitu loh. Gen X yang ada berantem ya malu karena sama-sama tua, merasa pengalaman gitu ya. Tergantung gitu. Malah kadang jadinya kayak pace-nya juga beda gitu loh. Gue mungkin Gen X gitu ya, tapi pace gue tuh cepet gitu loh. Makanya yang tadi dibilang sama tadi Elga ya kali ya ngomong ya, itu gue nggak relate gitu loh, karena
gue ngerasa gue cepet gitu. Nah, tapi balik lagi gitu ya, nggak semua Gen X seperti gue gitu. Nah, contoh seperti itu gitu loh. Jadi kan kita pegel sendiri ya. Mendingan gue rekrut Gen Z gitu yang mau lari, ambisius, ngejar karir kayak gitu gitu loh. Di kantor sendiri lebih banyak Gen Z apa milenial apa Gen X? Kalau waktu awal dulu masih Gen X, cuman sekarang tuh udah mulai mungkin kali 60-40 kali ya. Atau mungkin ya paling nggak ya inilah 40%-nya udah Gen Z gitu. Kalau millennials kenapa, Dot? Kan tadi lo bilang dari lo lebih suka sama Gen Z. Emang millennials kenapa? Ada apa sama millennials nih? Nah, itu balik lagi ya, itu kan stereotyping lagi ya. Iya Gue benar. nggak bilang ini ya, cuman kan kadang tuh emang inilah ya yang namanya middle manager kan gimana pun juga tuh kan masih milenial gitu loh. Cuman tadi kalau misalnya gue lebih senang kerja sama yang lebih muda, kenapa? Karena kan mereka tuh lebih lebih bisa lari gitu kalau menurut gue ya. Dan somehow kalau misalnya yang mereka sudah ibaratnya di tengah-tengah nih, itu mungkin yang jadi sandwich generation gitu loh. Mereka udah punya tanggung jawab, udah punya keluarga, jadi juga nggak mau ngambil resiko gitu loh. Jadi lebih hati-hati, lebih inilah gitu. Ibaratnya tuh risk takingnya juga kurang gitu loh. Jadi dalam mengungkapkan ide gitu mungkin agak-agak ditahan-tahan gitu, lihat-lihat gitu kayak gitulah. Ya. Jadi lebih benar sih, mungkin sebenarnya isunya lebih ke stage of life tadi ya, kayak ketika Gen Z belum nikah, belum punya anak, Iya. masih segar, nggak ada banyak resiko. Millennials baru meniti kehidupan, baik itu di rumah maupun di karir, jadi tadi lebih hati-hati. Udah mulai banyak ngerem-ngerem gitu. Sementara Gen X sudah tua. Catel. Gue nggak bilang. Amin. Kang Dudi kayaknya senyum-senyum, Kang mangga Kang. The stage is yours, monggo. Alhamdulillah banyak teman juga walaupun populasi yang harus dilestarikan. Jadi Gimana Kang? saya setuju sama Kang Dodi, nih nama juga mirip lah gitu ya. Sama Kang Dodi setuju, ini stage of life. Mungkin kalau istilah ini sudah ada waktu kita tuh Gen Z-nya para yang si tradisionalis gitu. Betul. Iya kan? Gen Y-nya si boomers gitu. Jadi ini stage of life lah. Ya memang penting tetap mempelajari ini untuk memahami tadi dibilang sama Odi itu soal kolaborasi, atau teman-teman tadi ada kasih komen ini supaya kita bisa lebih paham gitu satu sama lain, karena mau nggak mau kan ini tuh era di mana saat ini kita ini faktanya gitu ya, ada 4 generasi secara bersamaan di tempat kerja gitu ya. Ada yang masih ada boomers gitu ya, kemudian ada Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya. Beberapa hal memang saya nggak relate sama kayak Kang Dodi kan, karena saya kerjanya di tech company. Generasi saya aja di tiket tuh cuma 3%, Gen Z-nya udah 40% gitu. Jadi ya adjust lah gitu ya. Dan faktanya adalah Kang Dodi, saya gitu punya anak Gen Z gitu. Jadi ya kan Gen Z ini lahir dari bapak ibunya kayak kita gitu ya. Yang berarti kalau ada sesuatu yang salah, jangan-jangan kitanya yang salah Nah, ya. Ya kan kasih apa-apa diberesinnya pakai handphone, pakai teknologi gitu ya, bukan pakai ngobrol. Jadi lebih lebih apa squishy gitu ya jadinya agak gitu ya. Dan tapi sepakat Gen Z itu kenapa mereka dibilang apa namanya tadi bukan lebih lemah, karena memang informasi yang diterima sebanyak itu gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter untuk ngebantuin gitu dari Gen Y maupun Gen X, ya bablas nanti kasihan gitu. Ya jadi stop blaming, start helping gitu. benar Kang. Ini saya penasaran aja. Kalau Pak Dodi sama Kang Dudi itu sikap di rumah, karena kan sama interaksinya sama Gen Z gitu ya, itu ada kemiripan nggak? Pada cium tangan nggak pada pulang kantor cium tangan? Di kantor saya cium tangan, anak-anak di kantor cium tangan. Aduh, di PMSM juga cium tangan kan Alin, kalau anak-anak lihat deh kalau ke gua. Iya betul. Karena kan kayak ke papa ya gitu ya. Iya, Kadang kayak pengen ke minta bapaknya jajan. ya Allah. Tapi kalau di kantor tuh rasanya kayak ngedidik anak juga, gimana? Somehow ya kali ya. Beberapa hal mungkin kadang-kadang relate aja gitu, tapi kan nggak bisa dicampur adukin juga lah gitu. Ya, betul. Oke, saya mau ke Mas Odi dong. Mas Odi ini kan
millennials gitu. Bener nggak Mas Odi yang kayak tadi dibilang Pak Dodi? Jadi sebenarnya millennials ini stage of life-nya lagi dalam masa galau, masa lebih takut ngambil resiko dan seterusnya. Makanya mungkin dia tech savvy, dia ngerti teknologi dan seterusnya, tapi lebih tidak risk taker kayak Gen Z gitu. Karena saya inget ya, zaman dulu saya punya tim millennials itu sekitar tahun 2010, sama aja nggak ada takutnya, resign resign aja. Terus gue bilang gini, lo belum punya cicilan rumah aja lo bisa resign Iya, iya, seenaknya. iya, Gue iya. bilang gitu. Lihat lo nanti punya cicilan rumah, mau udah punya anak pasti lo mikir deh, gue bilang kan. Bener bener, setelah dia punya anak kayak dia stay lebih lama deh di satu company. Iya. Gimana Mas Adi, silakan. Iya, jadi saya sepakat banget sih sama tadi stage of life kata Pak Dudi sama kata Pak Dodi ya. Jadi memang itu salah satu faktor. Jadi emang pas lagi muda, lagi entry level kan kayak Gen Z sekarang itu kan eh, dia sifatnya lebih apa eksploratif ya. Jadi dia berani coba satu, dua, tiga gitu. Dan mungkin memang Gen Y dulu atau bahkan Gen X dulu juga seperti itu kan pas entry level gitu. Nah, pas masuk ke apa stage selanjutnya dewasa itu lebih suka stabilitas gitu ya. Jadi udah dari cicilan, harus mendidik anak, ribet sana sini segala macam. Jadi dia nggak mau drama-drama nih. Makanya dia risk taker, terus kemudian lebih hati-hati. Ya itu emang stage of life seperti itu. Terus kemudian yang pas udah masuk ke level senior, stage senior ya lebih apa ya? Dibilang apa konservatif atau gimana ya atau karena semuanya akan mengerucut kan jadi kayak misalkan circle pertemanan aja itu mulai mengerucut juga kan semakin tua semakin ke atas tuh semakin mengerucut jadi secara stage of life itu emang betul sih saya sepakat banget tapi memang untuk tadi untuk perbedaan generasi ini juga ada faktor lainnya ya faktor konteks zaman itu juga gitu jadi kan kayak misalkan nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh misalnya didiklah anakmu sesuai zamannya karena dia apa berada di zamannya bukan di zamanmu kan gitu. Artinya kan konteks zaman itu dari dulu tuh sebenarnya udah di capture gitu. Jadi kenapa itu ada ya karena memang zaman itu memang didorong oleh eh, sama-sama kesamaan peristiwa gitu kan ada mungkin dulu kan ada kalau di saya sih peristiwanya yang masih kecil tuh Krismon gitu ya. Krismon 98 tuh kerusuhan segala macam itu peristiwa-peristiwa itu gitu. Terus kemudian yang paling ketara itu kan yang teknologi ya perkembangan teknologi. Nah, ada yang bilang tuh kemarin siapa yang bilangnya? Jadi Gen X itu tuh lebih suka nelfon daripada ngechat. Bener nggak sih, Teh Alin? Itu betul. Kalau Oh iya saya, kan? kalau Nah, perlu video call. kalau Kalau gue enggak, makanya tuh itu dia beda-beda oh gitu. gitu ya, Kalau misalnya gue beda-beda males ya. Oke. ditelepon. Oh, oh. Jadi itu juga mungkin ada alasannya. Jadi karena dulu tuh teknologi apa namanya komunikasi itu lebih ke telepon rumah kan. Telepon rumah itu kan ya bahkan ada yang telepon rumah yang nomornya dikunci tuh. Gara-gara sering antusias banget tuh sama telepon-teleponan gitu kan. Nah, sampai itu HP itu muncul ke Indonesia beredarnya itu kemungkinan tahun berapa ya? 95 Tahun ya? 2000, 2000. 2000, Oh, 2000 HP 2000 ya? itu 2000 tuh 2001 HP pertama gua. Oh, 2000 ya? Nah, Ericsson ya, Titan ya, Sony Nokia Ericsson kan kan. biasanya ya. Nokia. Nokia. Oh, Nokia yang ada antenanya ya. Nokia Nah, Pelupa King. itu kan apa jaraknya sampai ke HP itu kan memang ada telepon dulu. Terus telepon juga nggak langsung BlackBerry kan. BlackBerry itu tahun 2000-an bahkan kan. Itu kan Udah telepon semua 2007, itu. udah Mm-mm. 2007, 2010. Texting sama telepon kan. Jadi ya wajar kalau misalkan Gen X atau juga merepet-repet ke Gen Y itu lebih suka nelfon ketimbang ngechat gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi eh, apa namanya tidak stage of life itu betul dan satu lagi ada faktor lain lagi ya terkait konteks zaman. Nah, konteks zaman itulah yang membentuk pola pikir kita dan pola perilaku kita di setiap generasi. Mungkin itu sih kalau dari saya Teh Lin. Iya, iya, benar-benar konteks zaman itu ya. Kalau waktu kecil kita Dajjal masih jauh kayaknya. Kalau zaman sekarang ya enggak, Dajjal kayak udah dekat gitu ya. Red flag banget kayak Dajjal nih bosnya gitu ya. Iya, kayaknya tuh udah akhir zaman banget. Aduh, ini apa ini? Nubuat-nubuat sudah mulai terjadi satu persatu gitu kan. Deg-degan banget ya kayak. Akankah 2040 nyampe Indonesia emas itu? 2045 nyampe Indonesia emas gitu kan.
Iya, Mas. ya. Oke, nah baik teman-teman. Jadi mungkin kita bisa sharing juga nih ya. Kan sebenarnya kalau di tempat kerja tentang kolaborasi itu tadi seperti Mas Odi bilang yang sangat perlu dipahami adalah how we communicate each other gitu ya. Nah ini ada sedikit saya share sedikit tentang how to communicate-nya. Bener nggak? Boleh divalidate sama kakak-kakak yang ada di sini. Nah, katanya gini, kalau baby boomers komunikasinya formal dan terstruktur, rapat atau memo, makanya mereka nggak terlalu happy kalau diajak Zoom. Udahlah, ayo ke kantor, datang ke kantor. Apalagi kalau baby boomersnya udah bos ya, pasti kita disuruh ngadep ke kantor. Kalau Gen X lebih suka telepon singkat atau email. Kalau millennials itu kolaboratif tools gitu, MS Team, chat, pokoknya digital first approach, lebih suka dengan teks instan dan kolaboratif tools tadi. Nah, kalau Gen Z itu highly tech savvy, relying on real time media communication seperti video call atau sosial media, kemudian pesan singkat di sosial media sama oh ini satu benar nih kebiasaan Gen Z. Kenapa sih HP-nya suka di ND? Saya nggak paham loh. Jadi saya punya tim yang susah banget ditelepon. Saya bilang ini lagi urgent. Kenapa? Oh ternyata di HP-nya di ND gitu. Boleh dong Gen Z Ini curcol ya Teh ya. curcol. Kenapa sih di ND? Tolong dong dijelasin dulu dong, di Andy itu apaan? Do not disturb. Jadi nggak Oke bisa deh kakak. ditelepon. Lalu ngapain punya Iya, handphone iya. kalau di ND? Saya bilang gitu. Jam 12 sih dihubunginnya gitu. Oh, biar nggak diganggu di luar jam kerja. Oh, oke. Ya, ya, Oh, ya. salah satunya udah diwakilin sama Mbak Nadia ya kalau di luar jam kerja sering kali di DND. Tadi kan notifikasinya sangat banyak Mbak Lin ya. Sosial medianya nggak hanya dari WhatsApp aja, Twitter, Thread, apalagi Instagram, apalagi kalau dulu-dulu zaman SMA tuh bahkan ada ASFM dan Apa tuh? sebagainya. Ada tuh Mbak Lin itu sosial media untuk tanya jawab aja sebenarnya kayak gitu. Oh, ya, ya, ya. Dan banyak lainnya sehingga ya informasinya terlalu banyak bunyi terus kan notifikasinya jadi kita nggak fokus ketika melakukan sesuatu makanya seringkali di ND gitu. Nah coba nanti kalau karyawannya Mbak Alina itu boleh minta klarifikasinya di jam kerja kenapa di ND ya. Mungkin lupa dimatiin Mbak Alin, mungkin lupa dimatiin. Oke, sebelum lanjut mungkin dari teman-teman ada yang ditanyain sama Gen X. Apa sih yang pengen kalian tanya? Misalnya Gen X, kenapa sih kalian tuh lalalala gitu? Atau Gen Y atau lalalala atau Gen Z lalala? Atau mungkin teman-teman tadi sepakat sama yang kata Pak Dudi sama Pak Dodi bilang bahwa kayaknya ini mah masalah orangnya aja bukan masalah generasinya. Mangga kalau ada yang mau open mic boleh, kalau mau di chatroom juga boleh. Oh ini. Tapi Gen Z fast response kalau di teks. Benar, apalagi teksnya di DM IG ya. DM IG kayaknya lebih cepet ya. Ada orang-orang yang lebih cepet di DM IG daripada di WhatsApp soalnya gitu. Oh, berarti dia mantengnya di Instagram gitu. Silakan loh kalau ada yang mau ditanya ke Pak Dodi, ke Mas Odi, ke Mbak Elga atau sama audiens lain yang ada di sini. Silakan. Monggo. Nah, sambil mungkin boleh sambil nunggu kalau ada yang mau ditanya-tanya, kita punya satu, ini kita coba menjembatani sebenarnya ketika komunikasi itu jadi gap gitu ya, maka apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini teman-teman kalau saya tuh pakai ini how to work with me. Jadi setiap orang tuh punya satu lembar untuk cerita gimana sih cara kerjanya kalau pengen enak kerja bareng sama dia. Kondisi I like to work-nya apa, terus how to communicate with me-nya gimana, how I like to receive feedback-nya gimana, terus apa hal-hal yang saya butuh, yang saya tuh struggle di bidang apa, and what things I love-nya apa, other things to know tentang kita apa. Nah itu kita coba pakai nih. Nah teman-teman kalau mau pakai silahkan ada apa namanya ada linknya tuh dikasih sama Mbak Neira. Boleh teman-teman mau coba how to work with me diisi biar nanti bisa di apa di share juga mungkin sama timnya gitu. Itu cukup bermanfaat karena saya baru tahu ternyata tim saya nggak suka kalau saya telepon. Sementara saya kan sukanya nelfon ya. Halo, biar cepat maksudnya. Kalau teks tuh ya, Teh Alin.
Terus saya tungguin nggak ada kelanjutan. Nah, ini teh apa? Kalau ngetik tuh yang komplit gitu kan kalau saya maunya. Nah itu jadi ketika saya bilang di How to Work with Me itu menjadi lebih lebih bisa ngerti lah orang maunya saya apa, saya pengen apa, orang lain juga saya jadi ngerti dia tuh maunya apa. Mangga kayaknya Pak Dodi, Mas Odi, Mbak Elga udah bikin ya How to Work with Me. Kalau mau di-share boleh Gue loh. belum, oi. Nah ini nih Gen X nih. Gue tahu kenapa belum, karena lu nggak bisa akses filenya kan. Bukan. Aduh, ada yang mana Tapi I Mas will Adi take. kalau di-share? Iya, boleh di-share kan Mas Adi? Ah, kan? Boleh di-share kan Mas Adi? Boleh, udah terlanjur. Tuh, Ya, boleh, boleh. Mangga Mas Adi? Nah, sambil sambil dibacain Mas Odi, silahkan loh teman-teman. Tadi linknya udah dikasih di chat room. Kalau teman-teman mau ngisi How to Work with Me. ini saya Template-nya, nggak expect loh di share. wah, Ah, Naira malu. kirain bilang dulu sama Mas Odi. Naira langsung di hide. Kalau punya saya nggak apa-apa sih, coba Iya nih. nggak apa-apa di share nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa di-share. Nah, yang ada di link tadi silakan teman-teman, atau yang tadi di decknya mungkin teman-teman kalau dirasa bisa efektif, mangga dipakai dan digunakan sama timnya. Mangga, Mas Adi mau cerita nggak how to work with me-nya? Iya kemarin kan saya disuruh ngisi juga nih sama Teh Halin dan tim. Jadi saya ngisinya tuh karena wah kayaknya seru nih gitu. Jadi penuh penghayatan gitu. Nah, jadi ada sedikit curcol juga sih. Jadi untuk kondisi kerja yang saya inginkan memang lebih enak tuh yang memang orang-orang di situ lebih happy atau welcome people. Jadi orangnya tuh ramah gitu ya kan. Terus juga apa istilahnya kan ada juga kantor yang pas kita datang atau kita ini tuh mereka cuek sendiri-sendiri itu ada. Terus organisasinya tuh punya. Nah ini mungkin Gen Y atau yang seumuran saya sih lebih suka organisasi yang jelas gitu ininya. Ada punya tujuan yang jelas, terus impactful. Jadi makin ke sini kan misalkan ikut komunitas. Nah komunitasnya kita juga akan pilih-pilih mana yang memang komunitas punya punya apa tujuannya yang jelas. Terus suka juga dengan orang-orang yang organisasi yang di dalamnya ada orang-orang yang senang berpikir, berdiskusi ide, sama menghargai setiap pemikiran. Nah gitu. Jadi nggak judgement. Nah mungkin di sini nggak cuman Gen Y aja, ya, semuanya mungkin suka seperti itu gitu. Nah communicate with me ya saya suka yang komunikasi yang jujur. Jadi memang nggak tede ngaling-ngaling ya maksudnya ya udah kalau emang salah salah, kalau yang benar benar. Kalau misalkan memang lo salah ya akuin, kalau lo benar ya pertahanin gitu. Nah itu komunikasi yang jujur. Terus juga fun. Nah, fun itu kan sebenarnya bumbu-bumbu biar apa komunikasi itu lebih lancar gitu ya. Terus kemudian logis dan saya juga yang terstruktur itu lebih saya sukai karena kadang-kadang ada orang ngobrol pertama kita topik A nih, tiba-tiba loncat udah topik B, topik C, topik D. Nah, itu kadang-kadang tuh saya agak ini kita lagi ngomongin apa ya gitu. Itu terus kemudian feedback yang saya suka ya tentunya feedback yang in private ya. Maksudnya saya lebih suka eh, feedbacknya one on one, eh, tadi langsung ke inti masalah, terus apa adanya, terus ada tone membangun. Jadi maksudnya tidak hanya sekedar misalkan kita memang salah, tapi di situ ada apa namanya ada eh, penyemangat lah, penyemangat. Sebenarnya kamu bisa, sebenarnya kamu motivasi lah, motivasi dan optimisme di situ. Terus langsung things I need. Things I need yang saya butuhkan memang ruang untuk belajar dan membangun konsep dan strategi sistemnya memang saya suka itu. Terus kemudian saya suka hal-hal yang berdampak dan bermakna karena eh, eh, dulu itu saya pernah nggak pengen jadi karyawan kantoran ya karena saya pengen eh, apa ada usaha jalanin bisnis gitu. Nah sebelumnya eh, saya ikut kayak Indonesia Mengajar tapi namanya bukan Indonesia Mengajar tapi Indonesia Bangun Desa. Saya saya rela ikut kayak gitu nggak ngantor dan hampir bisa dibilang nggak dibayar bulanannya cuman dikit banget lah. Saya suruh bertahan hidup di apa daerah entah berantah di mana gitu. Tapi yang penting ada impactnya.
Nah itu, jadi eh, dari situ kemudian ya alhamdulillah pengalaman-pengalaman kayak gitu yang saya butuhkan gitu sekarang. Jadi ketika saya sekarang jadi di perkantoran akhirnya ya di perkantoran juga itu ke bawah gitu. Jadi saya butuh emang hal-hal program-program yang emang ada impactnya. Jadi kalau nggak ada impactnya ya saya mungkin akan apa namanya pergi dari situ gitu. Terus lingkungan yang berintegritas. Nah, ini penting karena salah itu biasa, tapi kalau udah hubungan sama integritas itu udah langsung ini apa namanya prinsipil gitu. Jadi misalkan ngisi KPI, ternyata KPI-nya di markup, evidence-nya dibagus-bagusin. Nah, itu kan sebenarnya integritas. Ya tadi saya bilang kalau emang salah ya salah gitu. Kalau kurang ya kurang, nggak usah terlalu di apa dipermainkan gitu. Nah, itu terus kemudian untuk yang things I struggle with ya mungkin multitasking yang nggak ada dalam perencanaan. Jadi mungkin karena darah saya golongan darah saya A juga kali ya mungkin ada hubungannya. Jadi setiap yang direncanakan sesuatu itu harus semuanya terencana dan setiap yang direncanakan itu setiap hal yang kita lakukan itu harus ada di rencana. Itu pakem pakem ininya ya, pakem basicnya gitu. Jadi pas yang nggak ada di rencana, apalagi itu multitasking itu paling agak gimana gitu jadi bikin bingung. Nah, terus kemudian lingkungan yang tidak berintegritas gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan lingkungan saya udah banyak banyak bohongnya, banyak ininya segala macam, nah itu saya uh, mungkin sangat struggle di situ. Nah, yang terakhir things I love ya saya suka mengonsep, bisa apa mendesain desain gitu. Saya juga dari kecil kan suka gambar juga, jadi mungkin eh, saya suka main mapping segala macam, nah itu suka banget. Terus kemudian saya juga suka menolong teman-teman atau rekan-rekan siapapun untuk tumbuh sama lebih baik gitu. Mungkin itu dari saya, Teh Alin. Udah kelamaan ini, udah jam 11. Terima kasih Mas Ya, Odi. Nah, ini contoh aja teman-teman. Nanti silahkan kalau mau dicontek gitu ya, formnya boleh, boleh banget buat dipakai di kantornya sama timnya silahkan. Gitu sih. Mungkin nanti yang lain menyusul aja kalau ingin tahu how to work with Ninja Pak Dodi, boleh japri Pak Dodi aja ya. Oke, eh, terakhir nih sebelum penutupan, kira-kira nih saya undang teman-teman untuk masuk ke Menti. Udah masuk belum sih Mentinya? Udah ke-share belum? Belum ya? Untuk masuk ke Menti, silahkan. Apa sih menurut teman-teman yang bisa kita lakukan agar kolaborasi antar generasi ini bisa menjadi lebih baik? Silahkan masuk ke menti.com, kodenya 78615245. 78615245. Silahkan. Boleh, silahkan teman-teman untuk masuk ke Menti. Apa yang bisa kita lakukan supaya kolaborasi antar generasi ini bisa jadi lebih baik? Gitu. Silakan dimasukkan. Mbak Neira bisa share result? Oke. Boleh, boleh di linknya, boleh Mbak Neira di itu. Nah, itu langsung aja. Kalau sulit untuk tadi scan masuknya, boleh langsung diklik aja linknya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk para narasumber kita, perwakilan dari berbagai generasi, boleh loh. Nah, tadi kata KR5 nih kata, duhai kaum Y dan X, jangan sakit hati kalau call nggak dijawab katanya ya gitu. Jadi jangan sakit hati. Sakit hati sih nggak, kesel gitu kan. Orang lagi butuh juga. Menurut Anda yang perlu dilakukan, komunikasi dan duduk bersama mencari solusi, saling memahami, menghargai, stop blaming, start helping. Ini berlaku buat antar generasi. Empati, saling memahami, paham karakter tiap generasi dan memanusiakan manusia. Silakan yang lain boleh sambil mengisi. Saling memahami karakter individu, tidak hanya karakter generasi. Tadi benar banget sih ya, karena balik lagi ke orangnya masing-masing ya Pak Dodi ya. Mungkin kalau dia Scorpio, emang dia kayak gitu aja gitu kan.
ada silakan loh, mumpung masih ada teman-teman dari Oke. Gen Z, Gen X, Gen Y dan relate gitu ya. Aku mau tanya satu dong sama Gen Z, boleh sama Mbak Elga atau sama yang lain dijawab gitu ya. Kalau dulu misalnya nih tadi soalnya kalau apa katanya kalau Gen X tuh ngomongnya zaman aku dulu, emang gue bakal ngomong kayak gitu. Zaman saya dulu, saya tuh mau resign tuh mikirnya berpuluh-puluh kali ya. Maksudnya kalau belum punya cantolan kerjaan lain gitu tuh saya nggak akan resign tuh. Jadi makanya interview diam-diam kan dalam kondisi masih bekerja. Tapi kita nggak, tapi kayaknya tuh untuk resign sebelum punya kerjaan itu sesuatu hal yang menakutkan gitu ya. Nah, kalau Gen Z sekarang fenomenanya tuh banyak gitu yang ya udah resign resign aja. Nah, kok bisa sih punya keberanian sebesar itu gitu. Mungkin boleh teman-teman Gen Z yang lain atau Mbak Elga dulu yang jawab silakan. Itu salah satu yang paling menggelitik sih di kepala aku. Mungkin ada teman-teman Gen Z yang lain juga, Mbak Alin mau bantu jawab atau atau boleh? Menyerah ya, Elga menyerah. Nggak sih, ada beberapa jawaban sebenarnya. Cuman mungkin nggak cukup representatif ya. Ya, mungkin Elga bukan tentang Elga ya, mungkin temennya gitu. Kenapa sih mereka pada resign padahal nggak punya Coba kerjaan gitu. coba pasukannya di ini. Kerahkan. Masanya mana, geng masanya Gen Z nih. Kalau dari aku sendiri melihatnya tadi sih Mbak Alin sebenarnya sebagian yang merasa punya safety net akan berani melakukan itu. Tapi tadi kalau mereka nggak punya safety net, mereka tetap nggak akan berani melakukan hal-hal yang sangat beresiko seperti itu. Misalnya keluar kerjaan tanpa backup seperti itu. Yang kedua, salah satunya mereka sangat memperhatikan tadi ya well-beingnya. Ketika mereka merasa sudah tidak nyaman, sudah tidak sejalan, atau mungkin tadi eh, oh udah nggak bisa berkembang lagi di sini gitu. Eh, mereka tuh punya mentality seperti hidup di saat ini aja gitu. Sehingga ya udah kita cari opportunity aja di luar sana. Kadang nggak berpikir jauh mungkin ya sebagian karena masih muda juga sangat berani mengambil banyak resiko yang lebih besar gitu. Tapi kalau aku sih berpegang pasti yang berani untuk keluar pasti mereka punya safety net yang cukup gitu ya. Entah orang tuanya gitu ya masih bisa membiayai atau memang dia pede banget sama skillnya kayak gitu sehingga oh keluar juga nggak nyampe beberapa saat udah dapat lagi kayak gitu. Cuman Tadi mungkin tambahin dong, boleh nggak? Kenapa? boleh Kenapa? boleh. Tambahin nanya. Jadi kan kalau misalnya ngomong safety net nih gitu, itu ada ini nggak sih sebenarnya tanggung jawab dari kami? Apakah kita yang selalu manjain gitu ibaratnya gitu? Karena gue juga reflect sama ini ya, begitu banyak the owner-owner yang apa customer-customer kita yang punya usaha gitu kan. Terus kemudian second generationnya juga gitu loh. Jadi ibaratnya tuh ya sudah gitu loh, santai lah gitu dia mencari passionnya dia sendiri dan nggak ini gitu. Cukup sulit karena beda-beda sih Pak Dodi menurut aku karena tadi balik lagi ya mungkin eh, kalau mereka merasa hidupnya ini secara general aja kayaknya orang yang sudah merasa hidupnya sangat nyaman dari kecil gitu ya sampai besar ya dia terbiasa hidup di lingkungan yang seperti itu. Jadi dia akan selalu merasa resiko apapun yang diambil itu ada yang nge-backup gitu. Tapi kan nggak semua anak khususnya mungkin di Gen Z saat ini yang cukup beruntung dengan hal seperti itu. Sehingga ya tadi ada sekarang tren job hopping, mereka job hugging gitu. Mereka nggak bisa kemana-mana. Yang mereka bisa lakukan saat ini adalah bertahan aja sampai punya opportunity lain yang memang sudah dipegang juga kayak gitu. Menurut aku sih eh, orang tua memang punya peran yang sangat penting terhadap anak itu akan tumbuh seperti apa gitu. Kalau sudah privilege enough gitu ya, hal-hal yang pasti dia akan mengambil hal-hal yang sangat menyenangkan gitu dibanding hal-hal yang membosankan, melelahkan gitu ya dengan apa namanya risiko yang lebih tinggi menurut aku gitu. Jadi kalau tadi ya kalau Pak Dodi mentionnya business owner gitu, pasti kan secara keuangan mungkin eh, sudah financially freedom, anaknya juga sudah merasa sangat aman. Kalau kuliahnya seni aja, kayaknya juga nggak apa-apa sih gitu, nggak perlu ngambil teknik industri atau manajemen untuk bisa masuk korporat secara mudah. Jadi aku sih melihatnya pasti tetap orang tua memang punya tanggung jawab yang cukup besar gitu ya terhadap pertumbuhan dan eh, apa namanya pilihan-pilihan hidup anaknya di masa yang akan datang kayak gitu sih Pak Dodi menurut aku.
Ya. Jadi privilege ekonomi ya, lagi-lagi sebenarnya ya. Sih melihatnya kayak gitu ya. Minggu depan topiknya parenting, Teh Alin. Takutnya terlalu shallow ya aku jelaskan. Ini dari Mbak Yunar, Mas Yunar, Genza cepat untuk resign wajar karena memang sedang tahap tugas perkembangan untuk mencari identitas. Kalau di life and dev-nya Erickson lagi fase akhir. Karena cukup panjang, boleh langsung open mic aja, Mas. Boleh, Pak, siapa? Ini maaf. Boleh Langsung open langsung mic. aja. Apa? Oke. Gimana Suaraku gimana, masuk Mas? nggak, Balin? Masuk? Masuk Bagus. jelas. Iya, aku sebenarnya ngelihat si perbedaan antar generasi ini suatu recurring pattern, jadinya tuh kayak berulang terus. Kayak waktu dulu, ya mungkin Mbak Alin juga dibilang sama boomers kayak gimana gitu ya. Aku juga waktu itu sebagai Gen Y, milenial juga waktu itu sama Gen Boomer sama Gen X juga dianggapnya sama kayak sekarang kita menganggap ke Gen Z kayak gitu. Jadi memang setuju itu recurring pattern, dan yang paling menarik ternyata pembagian berdasarkan generasi ini sebenarnya lebih kayak oversimplifikasi sih, jadinya mempermudah gitu ya. Malah katanya ada yang menyarankan akhirnya, seenggaknya tadi kata Mas Odi tadi ya, ada pembagian berdasarkan age-nya, berdasarkan event apa yang signifikan di tahunnya itu, terus cohorts-nya juga bisa lebih dipersempit. Dan yang paling menarik, ternyata memang ini terkait banget sama lifespan development. Kalau balik lagi, teman-teman yang punya background psikologi, ya mungkin Mas Odi dari psikologi juga kan ya? Dulu Bukan, waktu dia kuliah. Oh bukan ya? planologi. Dia Oh, planologi. planologi. Ya Allah, maaf, saya salah dengar tadi. HR macam apa kamu bukan dari psikologi? Kang Dudi Ya, matematika, nggak ada psikolognya. ya dulu sempat Silakan Mas, silakan. belajar tentang teori of lifespan development dari Erikson. Jadi menurut beliau itu, ternyata dalam fase hidupnya, setidaknya setiap orang itu memiliki fase-fase penting yang harus dilalui dan dilewati. Dan ada implikasi tertentu ketika dia gagal melewati fase-fase tersebut. Jadi kalau Gen Z ini sedang di fase identity versus confusion. Itu di fase akhir sebenarnya. Karena fase ini dimulai dari waktu masa remaja, dari puber. Nah, di situ fasenya dia mencari identitasnya di mana. Sebenarnya saya apa, peran saya untuk society ini apa, saya nanti harus bekerja di bidang apa. Nah, itu udah mulai proses di situ. Dan memang alasannya kenapa di tempat kerja uh, attrition rate buat Gen Z itu ya dipertanyakan gitu ya, karena memang itu juga uh, karena memang masih mencari identitinya. Sebenarnya saya cocok nggak untuk role ini gitu. Wajar. Jadi kalau uh, Gen Z itu akan mencari opportunity untuk mencoba beberapa hal baru. Bahkan sekarang ada di satu fenomena di mana Gen Z ini main jobnya satu, tapi dia akan punya side job itu beragam. Atau malah keadaannya sekarang fenomena unik, uh, jadinya justru nggak punya main job yang full time, tapi dia punya lima parallel side jobs atau 5 part time jobs yang bersamaan. Itu mungkin contohnya. Dan Gen Z juga sekarang sedang mulai masuk ke fase awal untuk intimacy versus confusion. Jadinya di situ dia juga, ibaratnya ini saya interpretasi dari Erikson ya, kalau di sana Erikson lebih menekankan ke nge-building relation, membangun keluarganya sendiri, seperti itu. Komitmen dalam artian personal relationship ya. Tapi juga ini bisa diartikan lebih lanjut, artinya Gen Z juga sedang mencari evaluasi ya, apakah organisasi ini, perusahaan yang saya tempat kerja ini, layak untuk saya berikan komitmen saya secara penuh. Jiwa raga saya layak gak nih kalau saya curahkan ke perusahaan ini gitu. Jadi memang wajar sih kalau memang pindah-pindah. Nah, kalau udah naik lagi ke Gen Y, ke generasi saya, Mas Odi tadi, memang kita sudah di tahap yang sudah menentukan nih, udah lebih milih-milih gitu ya. Oh, saya memang sudah nyari tempat yang saya memang bisa komit di situ, saya memang bisa tahu impact apa yang bisa saya berikan ke bukan cuma perusahaan, tapi yang lebih luas lagi, misalnya ke society kayak gitu. Dan yang menarik di terakhir di generasi X itu sudah di tahap ke apa ya, tahapnya itu kalau saya generation versus despair atau apa ya, saya lupa. Jadi itu kondisinya harus mencari bagaimana punya peran yang lebih dalam lagi, kayak misalnya di tahap itu tuh harus bisa untuk ngebimbing ke generasi-generasi baru, memberikan legacy gitu ya. Kalau gagal ada isolation, akhirnya ya melewati masa tua yang sepi, akhirnya masa pensiun yang sepi, mohon maaf seperti itu. Kayak gitu sih. Soalnya recurring pattern banget sih ini. Jadi menariknya, ini jadi mungkin additional question kalau dari saya. Di sini dari rekan-rekan, apakah sudah ada yang menerapkan perbedaan unik ini berdasarkan tugas pekerja?
tugas perkembangan ke dalam proses-proses pembentukan policy atau praktis di HR masing-masing. Kayak misalnya, oh iya nih kalau untuk gen Y ini kan karena memang lagi zamannya untuk bikin komitmen atau terhindarkan dari isolation, ya cobalah dibuat misalnya event-event kantor yang lebih ngikat lagi kolaborasi bersamaan, atau jangan dikasih kerjaan yang mengisolasi terlalu sering lembur, jadi biarkan dia punya social life. Atau malah mungkin ngutip dari idenya Pak Ari kemarin, penting misalnya buat Gen Y ini diberikan tugas buat melakukan CSR misalnya, jadi dia punya bonding community kayak gitu ya. Dan misalnya ke Gen X itu diberikan tugas buat mentorship, buat coaching, sehingga di situ dia ada tugas perkembangan yang tadi yang generativity-nya itu terpenuhi jadinya. Kayak gitu. Ini pertanyaan aja, kira-kira teman-teman ada yang pernah melakukan itu tuh. Thank you. Silakan. Ada yang mau menjawab, monggo loh, teman-teman. Yang HC mungkin atau yang non HC, Pak Dodi mungkin sebagai top management membagi hal tersebut ya? Mungkin secara nggak sadar kali ya, kita juga udah menerapkan yang kayak gitu Mabuk juga. ya, nggak Jadi sadar kayak mabuk. ya kayak flexi hours kayak gitu kan. Apalagi kan kayak belajar dari zaman COVID gitu kan, bahwa ternyata kita bisa survive kok gitu beberapa function gitu. Kayak contoh yang simple mungkin seperti itu kali. Ya, ya. Kalau Mas Odi atau Kang Dudi atau yang lain mungkin silakan. Nggak secara langsung setuju, tapi memang kayak kita ada flexi benefit gitu ya, karena kita tahu mungkin apa namanya, ekspektasinya beda-beda kan, orang mau spend benefit itu mau digunakan untuk apa gitu. Kalau Gen Z mungkin buat healing, buat liburan gitu. Jadi kelihatan tuh patternnya. Flexi benefitnya tiket itu kan sekian juta setahun misalnya gitu ya. Kalau Gen Z itu memang habisnya semua pakai buat beli tiket di tiket gitu. Dihabiskan untuk ini. Sementara kalau yang lain tuh bisa yang macam-macam gitu. Jadinya kayak gitu. Terus mentoring, tapi mungkin tadi kalau mentoring nggak bisa di ini Kang Yunar gitu ya. Kalau kita mentoring justru dibalik juga gitu. Ya kayak kita bikin misalnya kelas AI gitu, kelas AI 101 gitu. Yang banyak hadir ya yang senior-senior gitu ya. Yang ngajarin yang muda gitu kan, yang ngajarinnya yang muda. Tapi nggak spesifik kita bilang harus buat siapa, enggak gitu. Tapi kan dengan sendirinya kelihatan gitu. Jadi yes, mentoring tuh bisa jadi reverse mentoring bentuknya gitu. Not necessary harus dari yang pengalaman secara masa kerja ke yang sedikit gitu. Tapi juga buat yang punya keahlian spesifik tertentu juga bisa ngajarin yang lain gitu. Itu nambahin aja. Non Kang. Mas Odi atau teman-teman yang lain silakan kalau ada yang pernah punya pengalaman untuk mendesain pekerjaan memang disesuaikan sama generation gitu. Kalau saya mungkin sharing sedikit ya, saya pernah melakukannya justru bentuknya survei. Jadi survei ini yang nanti akan dipakai untuk kebijakan remunerasi waktu itu. Jadi kita embed antara engagement survey sama persepsi tentang remunerasi. Dan kita waktu itu tidak melihat sebagai peta generasi ya, tapi pattern yang kita lihat di satu organisasi itu salah satu yang menentukan adalah status pernikahan. Status pernikahan itu sangat menentukan pilihan-pilihan reward apa yang dia butuhkan. Kalau yang belum menikah, dia lebih suka sesuatu yang cash dan leisure gitu ya, buat jalan-jalan atau fasilitas lapangan basket, kolam renang dan lain-lain. Tapi begitu udah menikah itu beda tuh, karena gue lebih carinya asuransi, kesehatan, dan yang lainnya. Jadi tentu status pernikahan akan ada sedikit irisan dengan usia, di mana usia beririsan sama generasi, tapi ternyata memang needs-nya itu berbeda-beda, dan tadi multifactors ya, generasi iya, status pernikahan, belum lagi function sangat ngaruh. Orang sales tipikalnya kan emang dia punya achievement drive-nya tinggi gitu ya, jadi dia emang suka sesuatu yang sifatnya finansial, uang aja. Udah deh, konversinya semua ke uang, jangan ke yang lain. Tapi kalau non sales, dia masih bersedia dikonversi ke non uang kayak gitu. Kalau itu kan tidak tergantung generasi ya, karena tipikal salesperson kita akan hire yang achievement tinggi kayak gitu. Itu sharing pengalaman sedikit dari yang pernah kita desain sih. Mungkin teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau sharing boleh. Oke. Kalau nggak ada, mungkin ada closing statement dulu dari teman-teman karena sudah 11.21. Silakan, Mas Odi, Pak Dodi, Mbak Elga.
7 menit, panjang 7 menit. Nah, satu menit aja, Mas Odi. Ada closing statementnya? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya tadi perbedaan generasi itu jangan sampai jadi oversimplifikasi ya. Jadi memang itu ada, itu sebuah fakta kalau perbedaan generasi itu ada, tapi jangan sampai itu jadi stereotyping. Tapi itu lebih ke bagaimana kita memahami gitu ya. Nah, tapi memang strateginya gimana sih biar kolaborasi lintas generasinya itu lebih enak? Itu yang pertama kita harus acceptance dulu. Kita harus nerima dulu nih ternyata karakteristik apa namanya generasi yang seumuran bapak gue gitu misalnya gitu ya atau ibu gue itu kayak begitu. Nah, kita terima dulu. Nah, kemudian baru kita harus punya pemikiran yang kontekstual. Jadi eh, kita harus tahu oh ternyata apa namanya itu terpengaruhi banyak faktor gitu. Jadi kayak tadi zamannya di mana tuh zaman pas dulu teknologinya seperti apa. Jadi ya udahlah kalau misalkan memang angkatan bapak gue ini emang apa untuk adaptasi ke teknologi memang agak kurang ya itu apa namanya harus diterima dulu. Nah, setelah itu baru generasi-generasi itu didiagnosa itu sebagai diagnosa awal dulu. Jadi itu jangan sampai menjadi judgement di akhir, tapi itu jadi diagnosa. Oke, diagnosa dia dari generasi ini, kemudian kita diagnosa lagi karena ada bahkan pola asuh keluarga itu bisa jadi diagnosa kita. Makanya kita sama teman-teman yang ada di dalam satu organisasi kita tuh harus ngobrol sebenarnya diskusi. Kamu anak keberapa gitu, orang tuamu apa segala macam. Nah, itu tuh penting biar apa? Biar kita bisa tahu orang itu seperti apa. Jadi ketika diagnosanya itu udah lengkap, udah komprehensif, baru bisa kita simpulkan dia itu karakternya seperti apa. Jangan sampai diagnosanya baru baru sampai di generasi kita udah menyimpulkan, jangan sampai kayak gitu. Nah, ketika kita bisa menyimpulkan, baru kita bisa tahu nih kolaborasi seperti apa nih yang enak sama dia nih. Oh, ternyata dia orangnya nggak suka nih disebut-sebut privasinya misalkan gitu. Jadi kita nggak boleh tuh nyinggung-nyinggung itu. Nah, gitu. Nah, tadi juga dari sistem kerja kantor juga seperti itu. Tapi kan sistem itu kan di luar kontrol kita ya. Maksudnya kita secara individu itu tidak bisa, apalagi yang Gen Z gitu ya. Gen Z itu nggak bisa ngontrol membuat sistem. Misalkan dia lagi di level yang operatif ya, lagi di entry entry level. Nah, berarti kan dia harus tahu yang dia kontrol. Nah, itu tadi pertama penerimaan, terus berpikir kontekstual sama diagnosanya harus harus panjang gitu. Jadi tidak labeling juga. Kadang-kadang Gen Z juga karena dia sering di labeling, dia secara tidak sadar dia melabeling yang atasnya juga gitu sebenarnya. Itu pendidikan yang berulang itu tuh. Jadi apa namanya terdidik sebagai apa labeler juga. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Kita harus mutus itu. Makanya diagnosanya harus sekomprehensif mungkin biar kita bisa kolaborasi secara efektif. Terakhir yang biar sustain kita harus building rapport. Jadi kita harus bangun hubungan, bangun koneksi gitu. Nggak cuman yang hal-hal yang penting aja, tapi yang hal-hal yang daily juga kita perlu bangun gitu. Itu aja sih dari saya, Dalin. Makasih, Mas Odi. Silakan, Pak Dodi atau Mbak Elga dulu, mana closing statementnya? Kalau Mas Odi Elga duluan deh. 3 menit ya. Elga duluan. Boleh, terima kasih Pak Dodi. Kalau dari aku sih memang mungkin refleksi aku ya dari agenda hari ini itu menjawab ada beberapa hal yang aku pertanyakan gitu ya. Ternyata memang ini salah satunya adalah stage ya. Karena tadi recurring pattern ya. Jadi semua orang pernah merasakan juga mungkin menjadi seorang Gen Z gitu. Jadi rasanya bukan hanya karena generasi yang berbeda gitu ya, tapi memang ada perbedaan cara kerja dan juga stage of life gitu ya, sehingga muncul mungkin konflik dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan menurut aku memang adalah berkomunikasi dengan empati seperti itu ya, dan saling memahami satu sama lain kayak gitu. Juga kita berusaha untuk saling mencocokkan diri gitu ya, leaders yang memahami bawahnya juga memahami gitu leadersnya seperti apa, sehingga sehingga hubungan kerjanya juga menjadi sehat dan baik gitu ya.
Itu yang aku tangkap sih di hari ini seperti itu. Terima kasih, Mbak Lin. Terima Silakan. kasih. Nah, kalau film horor biasanya terakhir datang ustadznya. Silahkan Pak Dodi. Film horor Susana ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Jadi kalau misalnya saya sih setuju ya sama semuanya. Dah gitu ya. Cuman intinya gini ya walau apapun perbedaannya gitu. Yang penting itu kan Indian gitu ya. Kita mau mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, itu yang harus diingetin gitu ya bahwa semua perbedaan itu ya bagus kalau misalnya itu bisa menjadi feedback konstruktif gitu untuk perkembangan organisasi ke depan gitu dalam mencapai tujuan. Dan satu lagi yang mau saya ingatkan juga buat semua teman-teman, terutama yang ini ya, yang paling harus diperhatikan itu sebenarnya di top manajemennya nih gitu. Di top manajemennya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya emang dia tipikalnya ibaratnya Gen X yang toto kayak gitu kan ya susah gitu mungkin untuk berubah gitu, susah untuk organisasi bisa bergerak cepat gitu. Padahal kan nggak semuanya sama seperti beliau gitu misalnya gitu. Nah ini harus ini ya terutama buat yang Gen X yang mestinya sudah di posisi puncak atau at least minimal departemen head leader itu untuk yang lebih mengayomi gitu, lebih mengerti, lebih menerima, lebih apa ya, lebih bisa berubah gitu sebenarnya gitu. Jangan mengharapkan bawahan kita yang berubah gitu, tapi kita yang harus bisa memfasilitasi itu perubahan itu datangnya dari kita gitu. Itu Teh Alin. Ya, jadi jangan cuma labeling, justru tugas Gen X sebagai kakak tertua yang harusnya merangkul juga mendidik gitu ya. Stop blaming, start helping tadi ya. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Dan sebelum berakhir acara, ini ada pengumuman buat sesi minggu depan, teman-teman. Jadi sesi minggu depan jangan lupa untuk hadir lagi karena topiknya menarik tentang darurat pinjol dan judol. Yang akan menjadi tamunya adalah Mas Jusman Utama. Beliau adalah experience HR leader, HR director di salah satu company yang belum bisa di-disclose. Kemudian Mas Bagus Berlian, beliau adalah product manager dari sejumlah produk fintech sebenarnya. Jadi beliau pernah di beberapa perusahaan fintech dan yang meng-create produk. Kenapa? Karena saat ini yang jadi banyak isu di banyak company itu karyawan terjerat pinjol maupun judol, tapi kita juga pengen dapat perspektif nih dari teman-teman fintech, dari tim produk khususnya, sebenarnya ketika meng-create produk itu pain point apa sih yang mau di-solve. Jadi sebenarnya berfintech secara berjudol secara berpinjol secara sehat tuh masih bisa nggak sih gitu. Artinya pinjol tuh walaupun sekarang jadi masalah sebenarnya bisa juga jadi solusi, apakah bisa kayak gitu atau enggak. Jangan lupa Sabtu depan jam 10 sampai jam 11 lagi. Dan sebelum kita berakhir, boleh kita isi dulu insight-nya, insight apa yang didapatkan oleh teman-teman dari episode hari ini. Silahkan masuk lagi ke menti.com-nya 78615245 gitu untuk dapat insight-nya. Sambil ngisi, boleh dong kita foto bareng dulu. Yang bisa di open cam, boleh open cam. Mungkin stop dulu highlight-nya ya, Neira, biar bisa kelihatan banyak. Ya. Oke. Boleh ya diusulkan mau ada topik apa lagi. Jangan kemana-mana ya minggu depan tentang pinjol dan judol ini karena jadi topik yang hangat di mana-mana. Bahkan katanya banyak guru terjerat pinjol. Banyak guru. Itu sedih sekali sih saya dengarnya. Oke, udah Kanai? 3, 2, 1. Nah, ini Naira yang ke highlight. Oke, slide satunya lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa diisi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Boleh sambil diisi semuanya. Terima kasih Pak Dodi. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.